Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Cornelis Antonius Ada Bediona dengan NPM 20231. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem hukum yang ada di dunia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai individu dari mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana dengan dosen pengampunya Ibu Hesti Septiani. Langsung saja kita ke slide pertamanya. Yang pertama ada pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Analoginya, kira-kira analoginya seperti sistem bagaikan gambar mosaik yang dipotong kecil-kecil dan kemudian dihubungkan kembali sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan bagian-bagian lainnya. Dengan demikian, sistem berarti suatu kesatuan dan bagian-bagian yang membentuk sistem tersebut. Maka, sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan, peranata, dan praktiknya dalam suatu negara tertentu. Di dunia ada beberapa sistem hukum yang pertama ada Eropa kontinental atau civil law system. Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi yang disebut dengan civil law. Penggunaan terminologi civil law adalah karena hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus, yakni Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis adalah kompilasi aturan hukum yang dibuat atas arahan Raja Justinianus, berisi kodifikasi hukum yang bersumber dari keputusan raja sebelumnya, dengan tambahan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi pada zaman itu. Ciri dari sistem hukum Eropa kontinental adalah lebih mengutamakan Rechtsstaat atau negara hukum yang berkarakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Artinya, kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan yang tertulis. Sistem hukum ini telah dipraktekkan dari beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Australia, Afrika Utara, dan Madagaskar. Yang keduanya adalah ada Anglo-Saxon atau Common Law System. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis bagaimana dikenal dalam civil law system. Menurut Common Law System, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut Common Law System atau Unwritten Law, yang artinya hukum tidak tertulis. Ada juga beberapa negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, diantaranya Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada sistem hukum Islam. Salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam
Yang membedakan dengan sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon adalah dasar hukum pelaksanaan yang berlandaskan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan sunnah, hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam seperti fikih, ushul, fikih, ulumul hadis melalui metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dan ahli fikih. Yang keempat, ada sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem hukum ini berorientasi sosialis, yakni meletakkan fondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisi hak-hak pribadi. Selain itu, negara juga menjadi pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya, sehingga pada sistem hukum ini, kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Sistem hukum ini dianut juga oleh beberapa negara, contohnya seperti Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. Yang kelima, ada sistem hukum subsahara atau African Law System. African Law System adalah sistem hukum yang berorientasi pada komunitas dalam arti lain semua hal yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati, dan dipatuhi bersama. Dalam sistem hukum subsahara atau African Law System, semua warga negara terikat dengan aturan komunitasnya. Dalam negara yang menganut sistem ini, aturan adat atau customary rules posisinya sangat kuat dan hampir semua isi hukumnya adalah kodifikasi dan aturan-aturan adat. Yang keenam, ada sistem hukum Asia Timur Jauh atau Far East Law. Ciri utama dari Far East Law sistem adalah menekan harmoni dan tatanan sosial. Artinya, sistem hukum ini berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan sosial dan tidak menyukai hadirnya konflik secara terbuka. Hal tersebut disebabkan karena konflik terbuka cenderung mendorong lahirnya disintegrasi dan memecah tatanan sosial. Akibatnya, dalam sistem hukum ini, masyarakat menghindari proses litigasi hukum dan lebih memilih menyelesaikan konflik media non-hukum. Sistem hukum Asia Timur Jauh dipraktikkan di Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Switzerland, dan lainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah produk sejarah yang sangat dipengaruhi oleh masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakatlah yang menentukan hukum dan praktik menjadi alasan mengapa hukum tidak dapat dilepas dari masyarakat. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem hukum yang ada di dunia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.